Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Pasha sama Amira juga sampailah ke rumah Buana. Pas ini tiba-tiba dia menerima video callan dari Dewa. Lalu Pasha juga nanya kepada Dewa, "Ada apa Dewa?" Kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong di video callan dia kepada Pasha, "Kamu jawab dengan jujur, apakah benar anak yang dikandung sama si Alia itu anak kamu?" Kata Dewa kepada Pasha. Lalu di sisi lain, Amira juga di sini dia kaget dan terlihat Pasha juga dia sangat kaget karena Dewa ngomong kayak gitu, di pinggir ada Dewa. Lalu di sini Pasha juga langsung mematikan video call dari Dewa. Lalu Pasha sudah mematikan video callan dari Dewa, dia juga mau ngomong kepada Amira. Ternyata Amira itu dia tidak mendengar pembicaraan Pasha sama Dewa karena dia lagi teleponan sama temennya. Lalu singkat cerita di sini Pasha juga dia pergi dari hadapannya Amira dan Amira juga langsung masuk ke dalam rumah. Lalu Pasha juga langsung dia video callan lagi sama Dewa. "Apa maksud Dewa kamu ngomong kayak gitu tadi?" Kata Pasha kepada Dewa. Di sini juga Dewa juga nanyakan hal itu lagi kepada Pasha. Pasha juga di sini mengakui, "Saya tidak tahu apa-apa, saya berani bersumpah," kata Pasha kepada Dewa. Singkat cerita, Pasha juga pergi dari tempat itu. Lalu keesok harinya di sini juga Dewa juga sama Nana juga pergi ke rumah sakit dan dia juga ngomong sama ibunya Saskia. Dia akan menjodohkan Pasha sama Saskia yaitu dengan taruh. Lalu di sini juga ibunya Saskia juga dia ngomong kepada Dewa, "Saya sebagai orang tua saya cuma setuju aja dan saya nanti kalau Saskia sudah bangun saya akan ngomong kepada Saskia." Singkat cerita, Dewa juga pergi dari ruang rawatnya Saskia. Lalu di sisi lain di eventnya Pak Fajar yaitu pameran berlian di sini juga sudah mulai. Lalu si Alia Siatul juga yang lagi duduk dia maksakan dia juga mendekati yang event yang sudah dimulai. Tiba-tiba dia sangat kaget dia melihat ada si Ken Kevin sama Baika. Lalu Pak Fajar juga dia yang lagi wawancara dia sangat kaget karena ada si Ken Kevin sama Baika. Dia juga harus hati-hati sama mereka kata batinnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain di ruangan CCTV di sini Sapam juga sangat kaget karena tiba-tiba CCTV tutupin sama balon dan Sapamnya juga ketuanya dia ngomong kepada anak buahnya suruh nyingkirkan balon itu. Lalu Sapamnya juga dia pergi dari komandannya dan pas dia mau pergi tiba-tiba di sisi lain di sini anak buahnya Mbak Ika juga dia akan mematikan lampu yang ada di hotelan dari pameran berlian itu. Lalu dia juga mematikan lampu itu. Lalu di tengah pameran di sini pas lampu mati si Ken Kevin sama Mbak Ika juga dia ngomong kepada si Ken Kevin, "Sekarang aksi sudah dimulai," kata Mbak Ika kepada si Ken Kevin. Lalu anak buahnya Mbak Ika juga dia mengambil perhiasan berlian itu ditukar sama yang imitasi. Lalu gak lama kemudian lampu juga hidup lagi dan terlihat di sisi lain di ruangan CCTV Sapam juga dia ngomong ke temennya, "Ini ada yang mencurigakan karena semua berlian itu ditempelin sama pelacak," kata komandan Sapam kepada anak buahnya. Pas anak buahnya Sapam lagi nelpon dia kedengar oleh si Mbak Ika dan si Ken Kevin. Lalu Mbak Ika juga dia langsung menelpon anak buahnya, "Pokoknya berlian-berlian itu kamu taruh aja di tas siapa aja karena kita tidak mau masuk lagi penjara karena di berlian itu dipasangin pelacak," kata Mbak Ika kepada anak buahnya. Lalu di sisi lain si Alia Siatel yang masih kesakitan perutnya lagi duduk, dia tidak curiga di belakang di sini anak buahnya Mbak Ika dia memasukkan berlian itu ke tasnya si Alia Siatel. Lalu dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu gak lama kemudian Pak Fajar menghampiri si Alia Siatel dan dia juga menyuruh pulang kepada si Alia karena kasihan si Alia Siatel karena kesakitan perutnya. Lalu Sapam juga yang ada di ruang TV dia menelpon polisi, dia minta bantuan karena di hotel di pameran itu ada pencurian berlian. Lalu polisi juga dia menanggapi dari Sapam dan
Satpam juga sudah menelpon polisi dan polisi juga di sini dia menelepon anak buahnya suruh pergi ke TKP. Lalu di sini polisi juga dan sudah menelpon anak buahnya dan anak buahnya juga langsung berangkat pergi mengejar taksi yang ditumpangi oleh si alias Yatel yang membawa berlian, karena di berlian itu dipasangin pelacak. Lalu polisi juga dia masih mengejar taksi yang ditumpangi si alias Yatel, dan si alias Yatel dia sangat kaget karena dia dihadang oleh polisi di depan. Lalu si alias juga dia ngomong kepada supir taksi, kenapa polisi menghadang kita, jangan-jangan taksi ini taksi curian, kata si alias Yatel. Singkat cerita di sini si alias juga dia ngomong lagi kepada supir taksi. Di sini juga supir taksi juga dia ngomong kepada si alias Yatel. Gak lama kemudian polisi juga datang menghampiri taksi itu dan menyuruh turun kepada si alias Yatel. Lalu si alias juga dia turun dari taksi itu, dan di sini polisi juga dia mengambil tasnya si Alia dan tas itu juga diperiksa. Ternyata di dalam tasnya si Alia ada berliannya yang dicuri dari pameran itu. Lalu polisi juga ngomong kepada Satpam, ini berliannya, kata polisi kepada Satpam. Iya itu Pak, kata Satpam kepada polisi. Lalu singkat cerita di sini si Alia sangat kaget, dia sangat terkejut, benar-benar dia tidak tahu bahwa di tasnya itu ada berlian yang lagi dicari oleh polisi. Di sini juga si alias Yatel langsung diseret ke mobil polisi, langsung dimasukkan ke mobil polisi untuk dibawa ke kantor polisi. Lalu singkat cerita sampailah ke kantor polisi. Di sini si alias Yatel juga diinterogasi oleh polisi, dan di sini si alias juga kekeh, dia tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu bahwa ada berlian di sana. Di sini juga si alias Yatel juga dia masih menyangkal dia kepada polisi. Lalu polisi juga dia ngomong telepon kepada anak buahnya. Lalu anak buahnya juga datang dan dia juga menyuruh menjemput Pak Fajar di hotel di mana dia yang mengadakan pameran. Lalu di sini di pameran Pak Fajar juga yang lagi dikasih tahu oleh Satpam karena ada pencurian, dan Pak Fajar juga sangat kaget dan marah kepada Satpam. Kenapa kamu baru bilang kepada saya sekarang, kata Pak Fajar kepada Satpam. Gak lama kemudian datanglah polisi. Lalu polisi juga dia ngomong kepada Pak Fajar. Di sini polisi sudah ngomong kepada Pak Fajar dan menjelaskan semuanya, dan di sini juga Pak Fajar juga dia ikut sama polisi untuk ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Lain lagi di sisi lain di sini Dewa sama Nana yang sudah ketemuan sama ibunya Saskia dan dia akan menjodohkan Pasha sama Saskia. Lalu Dewa juga langsung menelepon Pasha. Lalu Pasha yang ada di Risa Dewa di sini dia juga menerima telepon dari Dewa, dia suruh datang ke sebuah kafe karena dia ada yang mau dibicarakan. Lalu Pasha juga sudah menerima telepon dari Dewa, dia juga pergi menuju ke kafe yang sudah dikasih alamatnya oleh Dewa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur, mama, tante, bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat karena Mimin terus ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.